Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapidayana, NIM 1886206062, Prodi S1 PGSD dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan dan problematika Pendas. Dan di sini saya mempunyai buku yaitu tentang kebijakan pendidikan. Penerbitnya yaitu H.M. Asbullah. Di dalam buku ini ada beberapa bab dan di sini saya akan membahas tentang inovasi pendidikan yaitu bab 11. Pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik menyangkut gagasan, metode, atau alat. Inovasi pendidikan di sini dimaksudkan adalah suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang dimaksud kata baru dalam pengertian tersebut adalah apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima. Inovasi meskipun mungkin bukan merupakan hal yang baru lagi bagi orang lain, sementara itu maksud kata kualitatif adalah bahwa inovasi tersebut memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam pendidikan. Jadi, dalam hal ini bukan semata-mata penambahan atau penjumlahan dari unsur-unsur komponen yang ada sebelumnya. Dalam kaitan ini, pengertian inovasi disamakan dengan pembaruan meskipun pada hakikatnya antara inovasi dengan pembaruan punya pengertian yang sedikit berbeda. Pada inovasi biasanya perubahan-perubahan yang terjadi hanya menyangkut aspek-aspek tertentu dalam arti lebih sempit atau terbatas. Masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan sebuah bangsa. Termasuk dalam hal ini bangsa Indonesia. Harus diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan laksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut. Sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif, yang sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Dan yang kedua yaitu pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, ruang kelas, dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.
Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satunya penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ITEP yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat dalam keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan yang keempat yaitu menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti dan menyahuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan. Beberapa contoh kebijakan inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang disingkat yaitu PPSP. PPSP bersifat nasional dan mulai dilaksanakan pada tahun 1972. Dan yang kedua yaitu pengajaran dengan sistem modul. Modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang sengaja disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Dan yang ketiga yaitu Proyek Pamong. Latar belakang diadakannya Proyek Pamong adalah karena hampir separuh dari jumlah anak-anak di Asia Tenggara tidak dapat menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu SMP Terbuka. SMP Terbuka merupakan sekolah menengah umum. Tingkat pertahanannya yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar Kedik. Sekolah dengan cara penyampaiannya pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Dan yang kelima yaitu Proyek Pengembangan Pendidikan Guru atau disingkat P3G. Proyek pengembangan pendidikan guru yang dimulai sejak tahun 1977 memusatkan perhatian kepada pembinaan dan perbaikan kualitas pendidikan guru dengan melalui berbagai usaha, di antaranya penataran dan lokakarya, penyediaan sarana-sarana yang penting, berupa pembangunan pusat sumber belajar atau yang disingkat dengan PSB atau Learning Resource atau disingkat LRC, beserta isinya dan pengembangan kurikulum pendidikan guru. Dan yang keenam yaitu kuliah kerja nyata yang disingkat dengan KKN sebagai interkurikuler dilaksanakan dengan penempatan mahasiswa dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan antara disiplin ilmu pengetahuan. Sampai di sini dulu presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.